pertanyaannya adalah bagaimana dengan 5R di perusahaan kita? Sudahkah lebih efektif? Lebih produktif dengan menerapkan 5R. Mengapa kita membutuhkan 5R untuk bisa lebih produktif? 5R merupakan metode dasar di dalam sebuah struktur continuous improvement. Bicara 5R adalah bicaranya bagaimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga lingkungan yang produktif. 5R sendiri sebenarnya sebuah metode yang diserap dari negara Jepang. Asal mula katanya adalah 5S. Mulai dari seri sampai dengan seiketsu. Diserap di Indonesia menjadi 5R akan lebih mudah untuk bisa diimplementasikan. 5R terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Bagaimana kita bisa meringkas apa yang ada di sekitar kita? Akan kita lebih fokus untuk bisa memperhatikan barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh kita. Begitu juga di dalam pelayanan. Apa saja proses yang harus diterapkan di lingkungan kita, mana saja proses yang tidak dibutuhkan dalam pelayanan kita. Itu adalah ringkas. Masuk ke dalam R yang kedua, yaitu rapi. Konsep dari rapi adalah setiap tempat ada identitasnya, dan setiap identitas pasti ada tempatnya. Dengan kata lain, setiap tempat yang kita tunjuk, setiap area yang kita pakai, pastikan tertera pada layout. Untuk apa layout tersebut? Untuk memudahkan kita dalam proses mencari, untuk memudahkan kita dalam proses perhitungan, dan yang lain-lainnya. Itu baru rapi. Berikutnya adalah resik. Kalau sudah diringkas, kalau sudah dirapi, saatnya diresik, yaitu dibersihkan. Jadi jangan langsung main bersih-bersih aja kalau barang-barang tersebut masih ada di tempatnya. Bisa jadi yang kita bersihkan kembali lagi kotor. Karena apa? Barang yang tidak diperlukan masih ada di tempat kita. Nah, kalau sudah diresik, masuk ke dalam rawat. Bagaimana kita menjaga 3R sebelumnya? Diringkas, dirapikan, dan juga diresik. Merawat 3 hal tersebut menjadi lebih konsisten untuk bisa menjaga lingkungan kita tetap nyaman. Dan yang terakhir adalah rajin. Bagaimana kita menjaga keempat proses sebelumnya untuk terus menjadi budaya kerja, untuk bisa menjadi budaya dalam organisasi kita. Bagaimana menerapkan 5R dalam sebuah perusahaan? 5R sendiri sebenarnya bukan atau tidak terbatas penerapannya. Bisa jadi kita terapkan di dalam lingkungan perusahaan kita atau bahkan di rumah kita. Nah, kali ini saya akan bercerita 3 industri yang pernah kami dampingi untuk bisa menerapkan 5R. Yang pertama adalah manufaktur. Jelas, kalau manufaktur memang lebih mudah untuk menerapkannya. Bahkan 5R ketika kita terapkan di manufaktur sangat-sangat efektif untuk bisa membantu para staff dan juga operator untuk bisa membuat lingkungan kerja mereka lebih nyaman. Kemudian selain itu di lingkungan manufaktur biasanya 5R ini benar-benar menjadi sebuah program utama untuk bisa menjalankan continuous improvement berikutnya. Yang kedua adalah di dalam industri jasa. Bicara jasa adalah bicaranya bagaimana 5R ini diterapkan di salah satu pembangkit yang ada di Jakarta. Bahkan mereka menerapkan 5R di unit mereka ketika mereka melakukan overhaul. Bayangkan, overhaul diterapkannya adalah 5R. Bagaimana mereka menyusun barang-barang yang sudah habis dibongkar menjadi lebih tertata, bagaimana mereka mempersiapkan untuk assembly, bagaimana mereka mencari perlengkapan yang ada sehingga mereka dapat lebih produktif. Bayangkan bisa mereka potong waktu pengerjaannya sekitar 15 dan sampai dengan 20%. Ya, itu 5R di dalam industri pembangkit. Yang terakhir adalah 5R dalam perkantoran. Bicara 5R dalam perkantoran ini bukan sesuatu yang baru. Bicara 5R dalam perkantoran ini bukan sesuatu yang mungkin sesuatu yang aneh bagi kita. Banyak sekali perkantoran yang saat ini menerapkan 5R, mulai dari dokumen, kemudian alat ATK, kemudian yang lain-lainnya, sehingga lebih mudah untuk menjangkaunya. Dari 3 industri tersebut, satu hal yang ingin kami sampaikan, dalam menjalankan 5R, memang secara materi
Memang secara konten itu mudah untuk sampaikan, tapi 5R adalah sebuah perubahan budaya, sebuah kebiasaan, sehingga kita harus terus-menerus mengatur, kita harus terus-menerus melakukan monitoring dengan adanya audit. Jangan lupa, dalam menerapkan 5R di lingkungan kerja kita, pastikan Anda sudah membantu, Anda sudah mempersiapkan fasilitas, dan juga semua aturan mainnya akan lebih mudah untuk bisa diterapkan. Yuk, kita terapkan 5R. Semoga 5R di perusahaan Anda dapat berdampak langsung kepada produktivitas Anda. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan 5R di perusahaan kita? Sudahkah lebih efektif? Atau masih ragu untuk bisa menerapkan 5R? Yuk, terapkan 5R di lingkungan kerja kita. Yuk, terapkan 5R dalam keseharian kita. Yuk, jadikan 5R sebuah budaya kerja di dalam organisasi kita. Sekian, terima kasih dari saya, Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy.